Halo, selamat obat-obatan. Balik lagi di Mas Japran. Jadi Mas Japran kemarin udah bikin sesi Q&A yang Mas Japran posting di Instagram. Dan ternyata Mas Japran gak nyangka banget kalau ternyata Mas Japran bakal dapet banyak banget pertanyaan. Udah hampir 200 pertanyaan. Dan ya, thanks banget buat supportnya. Dan kita bakal jawab pertanyaannya satu-satu. Yuk. Yo, jadi tadi abis mandi karena nggak seger kelihatannya. Jadi lihat nih muka Mas Japran, jadi kelihatan jadi agak lebih seger ya. Barbatos sama Freedom cakep mana? Freedom dong. Kalau MG yang bagus untuk memula apa? Freedom. Mikazuki sama Atra buat anaknya di mana, Bang? Anggap aja ini Barbatos. Mereka enak-enaknya dalam sini nih. Bang, abang wibu ya? Bawa bawang. Pilih dikasih Gundam PG atau dikasih 5 Gundam MG. Kalau bisa dua-duanya sih ya dua-duanya. Tapi kalau misalnya dipilih satu ya 5 Gundam MG aja. Bang mau tanya, buat pemula yang masih budget pas-pasan, lebih baik fokusin ke yang mana dulu kak? Apa langsung repaint? Nah, kalau untuk pemula lebih fokusin buat clean build dulu aja. Kalau udah bisa clean build, semua nukbak hilang, semua rakitan rapi, kalian bisa naik buat repaint. Karena kalau kalian udah repaint tapi ternyata yang kalian rakit itu hasilnya masih kurang bagus, ya sayang di repaintnya aja nanti. Soalnya pasti tetap bakal, maaf, jelek. Mas kok jomblo? Ada yang pegang. Apakah Gundam bahan bakarnya bisa pakai Pertalite? Pakai tenaga matahari, bos. Pakai tenaga kulit pisang, pakai tenaga biji durian. Bang nanya dong tips ngerakit MG bootleg sama cara repaint yang bagus gimana ya? Cara ngerakit bootleg, yang pertama male sama female itu biasanya Mas Japran lebarin, karena kalau misalnya step fit itu susah banget tuh. Jadi kalau misalnya mau gabungin atau masukin itu ya bakal rada-rada keras. Jadi ya terpaksa harus gedein female-nya dan tipisin male-nya. Bisa sit up gak bang? Gak bisa. Gundam apa aja yang langka tapi bukan P Bandai? Jadi gini, sekali lagi ya, P Bandai itu enggak langka tapi produksinya aja yang dikit. Nah, kalau Gundam biasa yang langka itu biasanya Gundam yang udah lama nggak di repro tapi peminatnya sangat banyak. Jadi ya bisa dibilang langka dan susah dicari gitu. Justice or freedom? Freedom. Masih capek sit up. Mas Cap mau nanya nih, cara detailing pakai cat Mr. Hobby plus cara agar catnya nggak ngelotok pas dipegang-pegang. Cara detailing pakai Mr. Hobby, kalau nggak masking ya main kuas. Kalau nggak mau ngelotok-ngelotok ya kalau misalnya belum kering jangan dipegang. Jadi mau amannya itu 1 kali 24 jam, tamu harap lapor RT. Nggak, maksudnya 1-2 kali 40... 1 kali 24 jam baru bisa dipegang. Sejak kapan cadel? Semenjak kalian kasih tahu kalau Mas Japran nggak bisa ngomong R. Dramok sama Daman mendingan mana gan? Dramok. Tapi kalau misalnya ditanya Dramok atau Bandai, ya sudah jelas pasti Bandai. Mas Japran kerja apa? Lulusan mana? Jurusan apa? Mas Jap masih nganggur. Lulusannya dari Universitas Sriwijaya, pendidikan terakhirnya S1, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu Mas Japran ini basicnya adalah seorang guru. Ya, tapi nggak tahu kenapa malah jadi montir obot-obotan. Seharusnya Mas Japran masuk teknik ya, teknik obot. Tapi nggak ada. Saran nipper harga kere kualitas hore. Ada Sanctus, kalau nggak salah 30 ribuan. Terus ada Nanyi, itu 135 ribuan. Coba aja. Lebih keren mana, Double Oraser atau Slack Freedom, Setsuna FCI atau Kira Yamato? Ini kalau misalnya menurut pendapat pribadi ya, Mas Japran lebih suka sama Kira Yamato dan Strike Freedom dibanding Double Oraser. Bini atau Gundam? Bini. Emang mau? Nanti malam pertama tidur sama Gundam, gak sama Bini. Cara nge-marker yang bagus gimana? Banyak-banyak latihan. Mending Daban atau Dragon Momoko? Dragon Momoko.
Kalau lining biasa pakai Gundam Marker atau Tamiya panel line. Bagi tips lining yang rapi dong mas. Kalau untuk part-part yang lebar. Kalau untuk part-part yang lebar, Mas Japlan suka pakai yang namanya Gundam Marker atau pakai drawing pen yang dari Snowman. Tapi kalau misalnya Gundamnya kecil, kayak RG, kayak HG, biasanya pakai yang panel line accent. Bang, cara hilangin nookmark yang cepet tapi gimana ya? Pakai cutter atau pakai pen knife. Nanti mata cutternya atau pen knife-nya itu langsung tarik aja gini. Jadinya kayak amplas. Atau kalau mau lebih aman lagi pakai amplas. Yang ukurannya itu berurutan dari 800, 1000, 1200 sampai yang lebih halus. Gundam yang abang mau banget apa? Mungkin Meta Build Freedom Gundam. Gak tau, dari dulu emang pengen aja sama roda Freedom. Coba teriak 6-0 di tempat umum. Nice. Cara ngilangin nookmark di part clear gimana? Ini anggap aja part clear. Nookmarknya hilang. Bang, rencana nanti kalau channel udah berkembang apa? Yang pasti lebih rajin lagi buat post video. Terus lebih banyak hilaf. Terus lebih banyak sharing juga. Kemudian giveaway Gundam per bulan 1 kali. Amin ya. Semoga aja. Komen ini boleh masuk videonya gak bang? Kak! Mas Japlan, apa yang bikin hasil primer, cat, dan finishing benar-benar halus? Apakah sebelum primer ada tahap amplas? Sebenarnya amplas adalah opsi sebelum kalian mengecat. Jadi beberapa modeler itu banyak yang mengamplas plat Gundamnya sebelum mengecat, terutama primer. Alasannya biar nanti permukaannya lebih halus, itu benar. Tapi kalau misalnya enggak diamplas, itu bisa juga. Karena primer itu fungsinya juga adalah melekatkan cat setelahnya ya. Jadi ya bisa gitu deh. Dan masalah halus dan nggak halus juga mungkin bagaimana cara kita mengeksekusi saat kita mengecat. Bang, udah nonton Gundam yang Barbatos yang 2 season kedua maksudnya ya. Menurutmu gimana bang endingnya? Oke, mungkin kalau kita lihat Gundam-Gundam yang dulu itu banyak Gundam yang happy ending ya. Jadi mungkin ini adalah perubahan zaman. Karena kalau belajar sastra nih, Mas Japlan sastra nih, itu ada yang namanya pergeseran cerita atau pergeseran zaman. Kalau misalnya tahun 1920 di Indonesia itu sendiri lebih banyak novel yang mengangkat cerita kawin paksa. Dan ketika masuk era 1930-an itu banyak yang novelnya mengangkat cerita perjuangan. Jadi anggap aja ketika tahun 2000-an seri Gundam itu lebih banyak ke serial politik atau peperangan atau yang lain-lainnya atau ending yang bahagia. Tapi di Gundam Barbatos mungkin mengalami pergeseran zaman. Jadinya mereka membuat ending yang sedikit berbeda. Happy ending tapi main karakternya modal. Nice sih, Mas Japlan suka. Apa bedanya nipper murah sama nipper mahal atau gohen mas? Yang pertama adalah feel. Ketika kalian memotong partnya itu ada gimana ya? Kalau nipple yang gimana ya? Kalau nipper yang murah itu kalau misalnya potong klak ada bunyi yang kayak patah kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang nipple yang agak mahal ya, terutama God Hand atau di SPI, itu kalau motongnya itu rasanya jadi kayak motong pakai tahu. Jadi rasanya kayak motong tahu, lembut banget. Dan hasilnya juga lebih rata dan lebih halus dibanding dengan nipper yang lebih murah. Ya, lebih terutamanya itu adalah feel dan hasil. Mas Jap, gimana sih caranya primering untuk Gundam? Semprot. Mau tanya, pengaplikasian topcoat fungsinya apa? Terus apa konsekuensinya gak kayak painting? Kan kata Mas Jap kalau udah di repaint jangan banyak digerakin. Oke, thank you. Topcoat itu fungsinya adalah melapisi Gundam atau melapisi permukaan Gundam. Kalau misalnya kita yang kayak furniture yang kayu, biasanya kita lapisin kayak pakai pernis, bukan penis, pernis. Jadinya permukaan dari kayu tersebut bakal lebih awet daripada nggak pakai pernis. Dan topcoat itu ada 3, ada gloss, ada semi gloss, dan kemudian ada flat. Kalau yang gloss itu lebih cocok ke metalik, kalau yang semi gloss itu netral, kalau yang doff lebih cocok warna yang ngeblok, kayak warna abu-abu atau yang warna-warna yang sering Mas Japlan buat atau Mas Japlan repaint. Biasanya doff. Dan kalau untuk banyak digerakin, topcoat sebenarnya aman karena fungsinya balik lagi cuma melapisi biar permukaan Gundamnya itu lebih awet ya, dan kemudian lebih kelihatan realistik. Jadi kalau misalnya mau digerak-gerakin aman aja. Mas, kalau misalnya mau beli HG atau RG udah ada uang tabungan, tapi orang tua nggak ngizinin, gimana Mas Jap? Apakah harus bohong gitu? Jangan pernah bohong karena ini hobi, jangan pernah bohong
buat orang tua atau orang lain, kasih tahu aja kalau kita ini melakukan hobi yang positif, bukan hobi yang negatif. Kalau Mas Japlan lebih sering bilangnya sama ke nyokap atau bokap pada saat itu, Mas Japlan sering membandingkan gini nih. Mas Japlan nabung, kemudian Mas Japlan beli. Belinya juga diam-diam sih, tapi kemudian kena marah tuh, dimarahin sama nyokap kan. Pas udah dimarahin, tinggal kasih tahu aja, ini lebih positif loh daripada mabok-mabokan, daripada narkoba, daripada nongkrong-nongkrong sampai malam. Ya mending ngerakit Gundam sampai malam kan. Jadi ya gitu sih Mas Japlan. Dan setelah tahu Mas Japlan bisa dapat duit dari Gundam, orang tua ya setuju-setuju aja. Gitu. Mungkin bisa menginspirasi ya. Trik foto Gundam biar hasil fotonya rapi. Yang pertama adalah pose, dan yang kedua adalah angle. Mas Japlan pernah bikin videonya, mungkin bisa dicek aja. Mas Jap boleh nggak sih nge-playmat pakai spray paint biasa kayak di tahun gitu? Boleh banget. Mas Japlan juga dulu sering banget main pakai spray can, jadi nggak usah takut buat belajar dan nggak usah takut buat bereksperimen. Karakter wanita paling cantik dari semua series Gundam siapa? Tiaria LD. Itu nggak jelas tuh, cewek atau cowok, tapi Mas Japlan suka aja. Mas Japlan kan homo. Enggak, janganlah. Mas Jap pertama kali ngerakit Gunpla langsung pakai alat-alat yang advance atau pakai alat seadanya dulu? Butuh pencerahan buat masuk ke dunia hilaf-hilafan. Tahu nggak? Mas Japlan sampai sekarang masih suka pakai gunting kuku. Jadi nggak ada alasan buat kalian mau beli yang mahal langsung mahal. Nggak. Kalian bisa mulai dari peralatan yang lebih murah. Yang pertama adalah gunting kuku, yang kedua adalah cutter yang harganya 3 ribuan, kemudian amplas bangunan yang harganya 5 ribuan. Ya, selama kalian bisa berlatih, selama kalian bisa ngerakitnya itu bener, dan selama kalian dapat feel-nya, hasil rakitan kalian juga bakal lebih bagus. Mas pernah dimarahin Otu karena main Gundam? Sering. Sampai sekarang juga masih sih, tapi kalau sekarang nggak sesering dulu. Karena kalau dulu itu bisa tiap hari dimarahin. Kenal sama Dwi Mas Cahya kagak bray? Nggak kenal. Pengalaman terburuk saat koleksi Gunpla. Gunplanya jatuh, terus pucat, terus nggak ketemu lagi. Spek airbrush dong sama rekomendasinya. Rekomendasi banget sama airbrush yang Vogue mini airbrush. Itu udah enak banget buat ngecat dan enak banget buat pemula. Mas Japlan juga masih pakai sampai sekarang, udah 8 bulan lebih, dan masih awet, nggak ada masalah. Dan perawatannya juga gampang. Di Tokopedia sekarang harganya udah turun banget, 500 ribuan itu udah dapet. Jadi kalian bisa beli. Cek aja. Sejam berapa bang? 60 menit. Merek terbaik selain Bandai apa Mas Jap? Bandai adalah yang terbaik, nggak ada yang ngalahin Bandai. Bootleg nggak ada yang ngalahin Bandai menurut Mas Japlan, karena Bandai memang best banget dalam segi kualitas dan harga. Enggak sih. Harga nggak berat. Mas Japlan bisa bahas tentang resin dress kit nggak? Seperti keunggulan, kelemahan, cara penanganan pas ngecat, dan perawatannya. Jujur Mas Japlan belum pernah main yang namanya resin kit. Karena resin kit harganya ya terbilang mahal ya. Ya bisa di atas 1 jutaan kalau yang conversion kit yang MG atau sekelas HG juga. Itu lebih mahal. Dan katanya juga, karena Mas Japlan dengar-dengar dari senior Mas Japlan atau gurunya Mas Japlan nih, resin kit itu gampang banget pecah. Jadi kalau misalnya udah dirakit nih, udah dicat, dan kemudian dieksekusi menjadi sebuah kit, kemudian jatuh, itu gampang banget pecah, karena materialnya yang bisa terbilang rapuh ya. Kemudian pengecatannya juga yang agak sedikit lebih susah, karena kalau nggak salah jenis bahannya itu apa ya, beda ya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dicat juga nanti sering ngelotok. Banyak juga pengalaman kalau misalnya yang dibaret-baretin dikit itu udah lecet, jadi susah banget buat perawatannya. Kalau basicnya gitu sih. Dan baru segitu yang Mas Japlan ketahui. Karena Mas Japlan sendiri belum pernah pegang resin kit atau kerjain resin kit secara langsung. Mungkin kalau misalnya ada dana lebih atau ada project lebih, ya bisa ada dikerjain. Oke, jadi gitu aja dari Mas Japlan. Terima kasih buat teman-teman yang udah tanya Mas Japlan di IG dan di fanpage Mas Japlan di Facebook. Itu jadi total ada kisaran 200 lebih pertanyaan. Kalau misalnya 2 pertanyaan tersebut digabungin antara IG dan Facebook, Mas Japlan masih nggak nyangka bisa dapat banyak banget pertanyaan. Dan untuk mempersingkat waktu dari video, Mas Japlan nggak bisa jawab semua pertanyaannya. Jadi ya terpaksa Mas Japlan harus pilih secara random. Jadi ya bisa adil kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya
ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung komen aja di bawah. Nanti Mas Japlan bakal jawab aja ya di bawah. Dan jangan lupa kalau Mas Japlan setelah 5.000 subscriber, Mas Japlan bakal kasih kaos officialnya Mas Japlan yang ada tulisan Mas Japlan Gunpla. Itu khusus untuk satu pemenang yang beruntung. Salam obat-obatan, sampai jumpa di lain waktu. Tetap rakit Gunpla dan nikmati hobi yang agak mahal tapi menyenangkan ini. Oke? Yuk, dadah! Thank you ya, udah nanya. Dan yang nanyain Mas Japlan jomblo atau enggak, udah terjawab ya. Mas Japlan homo. Enggak lah, normal coy. Gila bae homo, bukan kau. Udah sih kalau aku homo ya kadang enggak lah, gedepek-gedepek lanang juga sih. Apalagi kan budak-budak planet kan. Pegang-pegang dikit.